Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salma Nabila Salman dan rekan saya Aleida Rahma Asya dari Program Studi Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hari ini, kami akan menjelaskan tentang filsafat ilmu, beberapa hal tentang pengertian, karakteristik, dasar-dasar, dan juga aliran-aliran dalam filsafat ilmu. Filsafat itu sendiri berawal dari pertanyaan-pertanyaan para filsuf mengenai kehidupan pada saat membicarakan dunia. Ini juga merupakan awal mula dari ilmu kosmologi atau ulasan rasional tentang dunia. Contohnya, ada beberapa benda-benda di langit yang bergerak, ada hewan-hewan yang tadinya hidup sekarang mati, ada tunas-tunas baru yang bermunculan. Pada saat yang sama, kita merasakan ada yang tetap di balik sebuah perubahan itu. Jadi, apa yang berubah, apa yang tetap, dan bagaimana itu bisa terjadi? Ini adalah bentuk dari kegelisahan para filsuf sejak zaman kuno. Jadi, para filsuf menggunakan filsafat untuk memenuhi jawaban itu. Untuk filsafat ilmu sendiri, pengertian dari filsafat secara harfiah itu mencintai kebijaksanaan, sedangkan ilmu diserap dari bahasa Arab alima, yaitu pengetahuan. Jadi, filsafat ilmu sendiri memiliki pengertian suatu proses berpikir untuk mengetahui suatu hal tentang adanya sesuatu hal dengan akal untuk mengetahui atau menghasilkan kebenaran dan pengetahuan yang diperoleh dari sudut pandang metode atau sistem filosofi. Selanjutnya saya serahkan kepada Aleida Rahma Asya. Terima kasih kepada Saudari Salwa Nabila Salman yang telah mempersilahkan saya untuk menyampaikan materi tentang karakteristik filsafat dan dasar-dasar filsafat. Adapun karakteristik filsafat terdapat 5, yaitu yang pertama radikal, yaitu berpikir hingga ke akarnya. Yang kedua ialah rasional, pengetahuan yang diperoleh harus masuk akal. Yang ketiga ialah universal, yaitu pengetahuan tersebut dapat diterima siapapun secara umum. Yang keempat yaitu mencari kebenaran. Filsafat itu mencari kebenaran dengan bukti-bukti data. Kemudian yang terakhir ialah mencari kejelasan dan kebijaksanaan. Dengan berfilsafat, kita dapat memperoleh informasi yang cukup dan menempatkan pengetahuan sesuai dengan kadarnya. Kemudian, dasar-dasar filsafat terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama ontologi, merupakan ilmu pengetahuan yang paling universal dan paling menyeluruh, yang mempersoalkan hakikat kebenaran segala sesuatu yang ada. Yang kedua yaitu epistemologi, adalah suatu disiplin ilmu yang membicarakan dan menyelidiki sumber, kaidah, dan proses pengetahuan sehingga membawa kepada pemahaman terhadap kebenaran yang hakiki. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu aksiologi, adalah hakikat manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Untuk aliran-aliran dalam filsafat ada beberapa, yaitu nomor 1 materialisme. Materialisme itu adalah paham yang memahami bahwa esensi kenyataan termasuk esensi manusia bersifat material atau fisik. Materialisme menyatakan bahwa hal yang dapat dikatakan benar-benar ada adalah materi. Pada dasarnya, semua hal terdiri atas materi dan semua fenomena adalah hasil interaksi material. Salah satu ciri-cirinya adalah mempercayai segala yang ada berasal dari satu sumber, yaitu materi atau ma'adah, tidak meyakini adanya alam gaib, dan menjadikan panca indera sebagai satu-satunya alat mencapai ilmu. Yang kedua, idealisme. Idealisme adalah kebalikannya dari materialisme, yaitu lebih menekankan kepada idea dunia roh. Menurut aliran ini, kenyataan sejati adalah bersifat spiritual. Idealisme mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami kaitannya dengan jiwa dan ruh. Pada filsafat modern, pandangan ini mula-mula kelihatan pada George Berkeley yang lahir 1685 hingga 1753, yang menyatakan bahwa hakikat objek-objek fisik adalah idea-idea. Mereka menggunakan argumen yang mengatakan bahwa objek-objek fisik adalah hasilnya ciptaan Tuhan. Argumen-argumen orang idealis mengatakan bahwa objek-objek fisik tidak dapat dipahami terlepas dari spirit. Yang ketiga ada dualisme. Dualisme adalah ajaran yang menyatakan realitas itu terdiri dari dua substansi yang berlainan dan bertolak belakang. Masing-masing substansi bersifat unik dan tidak dapat direduksi. Misalnya substansi A dikodrati dengan kodrati, Tuhan dengan alam semesta, roh dengan materi, jiwa dengan badan, dan lain-lain. Yang keempat ada eksistensialisme. Eksistensialisme adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Eksistensialisme adalah tradisi pemikiran filsafat yang terutama diasosiasikan dengan beberapa filsuf Eropa abad ke-19 dan ke-20 yang sepaham, atau meskipun mereka perbedaan doktrinal yang mendalam, bahwa
pemikiran filsafat bermula dengan subjek manusia, bukan hanya subjek manusia yang berpikir, tapi juga individu manusia yang melakukan dan berasa dan yang hidup. Nilai utama pemikiran eksistensialis biasanya dianggap dengan kebebasan, tetapi sebenarnya nilai tertingginya adalah autentisitas atau keaslian. Yang kelima, strukturalisme adalah aliran filsafat yang hendak memahami masalah yang muncul dalam sejarah filsafat. Strukturalisme adalah aliran filsafat yang hendak memahami manusia, sejarah, kebudayaan, serta hubungan kebudayaan dengan alam dengan memakai metode struktural. Strukturalisme menyelidiki pola-pola dasar yang tetap atau pattern dengan berbagai realitas. Di sini, metodologi struktural dipakai untuk membahas tentang manusia, sejarah, kebudayaan, alam, yaitu dengan membuka secara sistematik struktur-struktur kerabatan dan struktur-struktur yang lebih luas dalam kesusastraan dalam pola-pola psikologi tak sadar yang menggerakkan tindakan manusia. Selanjutnya dapat dijelaskan oleh Alaida Rahma Asya. Yang keenam terdapat empirisme, yaitu aliran ini berpedoman pada kepercayaan yang telah dilalui melalui pengalaman. Empirisme adalah suatu aliran dalam filsafat yang menyatakan bahwa semua pengetahuan berasal dari pengalaman indera manusia. Dalam empirisme, kebenaran hanya dapat diperoleh melalui pengalaman. Pola pikir empirisme mengandalkan bukti empiris. Empirisme termasuk salah satu jenis aliran ontologi. Dalam empirisme, manusia dapat memperoleh pengetahuan dari pengalaman dengan cara mengadakan pengamatan dan penginderaan. Empirisme ini merupakan salah satu dari 3 aliran filsafat ilmu di dunia barat. Pemikiran filsafat pada empirisme memiliki sifat yang bertentangan dengan rasionalisme. Pemikiran empirisme dipelopori oleh Thomas Hobbes sebagai reaksi terhadap rasionalisme. Kemudian yang ketujuh adalah humanisme. Humanisme merupakan aliran yang bersifat individu, lebih mengutamakan dan memberikan kemerdekaan dalam berpikir. Humanisme adalah sebuah pemikiran filsafat yang mengedepankan nilai dan kedudukan manusia, serta menjadikannya sebagai kriteria dalam segala hal. Humanisme ini telah menjadi sejenis doktrin beretika yang cakupannya diperluas hingga mencapai seluruh etnisitas manusia, berlawanan dengan sistem-sistem beretika tradisional yang hanya berlaku bagi kelompok-kelompok etnis tertentu. Kemudian yang kedelapan yaitu rasionalisme. Rasionalisme merupakan satu-satunya sumber pengetahuan yang bisa dijadikan landasan dalam bertindak dan menentukan segala sesuatu. Rasionalisme atau gerakan rasionalis adalah aliran filsafat yang menyatakan bahwa kebenaran dapat diperoleh hanya melalui hasil pembuktian, logika, dan analisis terhadap fakta. Segala sumber pengetahuan dalam rasionalisme berasal dari akal pikiran atau harus bersifat rasional. Fungsi panca indera manusia di dalam rasionalisme hanya menjadi pendukung akal dalam memperoleh pengetahuan. Kemudian yang kesembilan yaitu kritisme. Kritisme merupakan aliran yang menjadi penghubung antara pandangan rasionalisme dengan pandangan empirisme. Kritisme adalah sebuah aliran pemikiran yang menekankan penilaian reflektif dan kritik dari masyarakat dan budaya dengan menerapkan pengetahuan dari ilmu-ilmu sosial dan humaniora. Sebagai istilah, teori kritis memiliki 2 makna, dengan asal-usul dan sejarah yang berbeda. Pertama berasal dari sosiologi, dan yang kedua berasal dari kritik sastra, di mana digunakan dan diterapkan sebagai istilah umum yang dapat menggambarkan teori yang didasarkan atas kritik. Kemudian yang terakhir yaitu konstruktivisme, menyatakan bahwa pengetahuan bukanlah sesuatu yang bisa diperoleh dengan hanya bersikap pasif, namun harus secara aktif. Teori konstruktivisme ini didefinisikan sebagai pembelajaran yang bersifat generatif, yaitu tindakan mencipta sesuatu makna dari apa yang dipelajari. Konstruktivisme ini sebenarnya bukan merupakan gagasan yang baru. Apa yang dilalui dalam kehidupan kita selama ini merupakan himpunan dan pembinaan pengalaman demi pengalaman. Ini menyebabkan seseorang mempunyai pengetahuan dan menjadi lebih dinamis. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.